Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku Silsilah Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyyah Mustawa Tsani, pelajaran Nahwu. Kali ini kita telah sampai di halaman 24, Al-Wahdatul Ula, bab pertama, Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Al-kalimatu wa anwa'uha. Kalimat. Al-kalimatu wa anwa'uha artinya kata dan pembagiannya. Al-jumlatu kalimat, al-kalimatu kata, naw'uha jenisnya atau pembagiannya, as-sababu sebab. Al-awwal kharaja Sa'idun fis sabahi. Kharaja Sa'idun fis sabahi. Sa'id keluar pada pagi hari. Kharaja, pada kata kharaja itu disebutkan bahwa nau'uha atau jenisnya merupakan fi'lun, kata kerja. Sebabnya adalah li'annaha, karena kalimatun tadullu ala amalin, karena kata tersebut menunjukkan kepada amalin, pekerjaan, hadasa fi zamanil maldi, yang terjadi pada waktu lampau atau pada masa lalu yang telah lewat. Lanjut pada baris kedua, Sa'idun. Pada kata Sa'idun itu merupakan ismun. Ismun yang berarti isim. Ismun yang berarti kata benda. Li'annaha, karena kalimatun summiya biha syakhsun, karena kata tersebut adalah suatu panggilan untuk manusia. Syakhsun, orang. Sa'idun itu termasuk ke dalam kata benda karena Sa'id merupakan sebuah nama. As-sani, nomor 2, wa fil ma'hadi kasirun minat talabati. Dan di ma'had tersebut banyak dari pelajar. Sini kita lihat wa merupakan sebuah kata. Nau'uha harfun, jenisnya adalah huruf. Li'annaha kalimatun la yazharu ma'naha, karena kata tersebut tidak nampak. La yazharu ma'naha, tidak nampak maknanya. Illa iza kanat ma'a ghairiha, kecuali apabila disandingkan dengan lainnya. Jadi wa ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada kalimat yang bersambung kepadanya. Lanjut, fi merupakan harfun atau huruf. Li'annaha kalimatun la yazharu ma'naha, karena kata tersebut tidak nampak maknanya. Tidak nampak maknanya illa, kecuali iza kana ma'a ghairiha, apabila disambungkan dengan lainnya. Fi ini termasuk kata, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada yang menyambungkan kata untuk menyambungkannya sehingga bisa dimaknai. Jadi
pada tabel ini al-kalimatu wa anwa'uha, kata dan pembagiannya itu terbagi menjadi 3, yaitu fi'lun, kata kerja, ismun, kata benda, harfun, huruf. Untuk pembahasannya kita bisa lihat di al-bahsu, pembahasan. Iza nazarna ilal jumlatil ula, apabila kita melihat pada kata pertama, kalimat pertama, wahia, yaitu kharaja sa'idun fis sabahi, Sa'id keluar pada pagi hari, ra'aina annaha tata'allafu min kalimatin hiya, kita lihat bahwa kata tersebut, kalimat tersebut tersusun dari beberapa kata, yaitu kharaja, keluar, sa'idun, sa'id, fi, di, as-sabah, pagi, kama anna kulla kalimatin min hadhil kalimat tata'allafu min ba'di hurufil hija, bahwa semua kata dari beberapa kata tersebut tersusun min ba'di hurufil hija, dari beberapa huruf hijaiyah. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan, dan terkadang tersusun dari satu kata saja, seperti al-waw, awil fa, waw dan fa. Yang kedua, wa fi jumlati kharaja sa'idun fis sabahi, Sa'id keluar pada pagi hari, najidu anna kalimata kharaja, kita dapati bahwa kalimat atau kata kharaja tadullu ala amalin, menunjukkan kepada pekerjaan, hadasa fi zamanil madhi, terjadi pada waktu yang telah berlalu, wal kalimatu allati tadullu ala amalin, dan kata yang menunjukkan kepada pekerjaan, hadasa fi ayyi zamanin, terjadi pada waktu. Jadi pekerjaan itu menunjukkan kepada waktunya, itu disebut dengan al-fi'lu, pekerjaan. Wa amma kalimatu sa'idun fahiya ismun li syakhsin, kata Sa'id merupakan ismun, kata benda, li syakhsin, untuk orang. Jadi Sa'id itu adalah nama orang. Wal kalimatu allati yusamma, dan kata yang disebut yusamma biha syakhsun, disebut di dalamnya orang, au syai'un, atau sesuatu, akharu hiya al-ism, atau sesuatu lainnya, maka itu disebut dengan al-ismu. Yang ketiga, wa fil jumlatis tsaniyah, dan pada kata kedua, wa fil ma'hadi kasirun minat thalabati, dan di ma'had tersebut banyak siswa. Nulahizu, kita perhatikan, annal wawa, bahwa waw, wa fi, dan huruf fi, kalimatani, dua kata, la yazharu ma'nahuma, tidak nampak maknanya atau tidak diketahui maknanya, wahdahuma, apabila hanya berdiri sendiri. Jadi apabila dikatakan saja fi di dalam, kita tidak tahu apa maksudnya di dalam. Jadi fi atau waw ini harus bersambung dengan kata lainnya sehingga bisa dimaknai. Wa innama yazharu ma'naha, dan sesungguhnya nampak maknanya, ma'a ghairihima minal kalimat, apabila disambungkan dengan kata lainnya, kata yang lain. Wal kalimatu, dan kata allati yazharu ma'naha ma'a ghairiha, dan kata yang menunjukkan makna kepada lainnya, tusamma al-harf, disebut huruf.
Kita masuk ke al-qaidah, kaidah. Al-awwal, yang pertama, al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hija. Di sini adalah kaidah. Yang pertama itu, kata adalah suatu lafaz. Lafaz ya, kita pahami lafaz. Yata'allafu, yang tersusun min ba'di hurufil hija, dari beberapa huruf hijaiyah. Kata adalah suatu lafaz. Lafaz itu bisa disebutkan, bisa disebut. Yata'allafu min ba'di hurufil hija, tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Nah, seperti kita tahu huruf hijaiyah yaitu alif, ba, ta sampai akhirnya. Mislu, contohnya kharaja Sa'idun fi. Kharaja itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu kha, ra, dan ja. Kemudian disambungkan menjadi kharaja. Kita dapati maknanya bahwa artinya keluar. Kharaja itu satu kata. Kemudian Sa'idun terdiri juga dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu sa, ain, ya, dan dal. Fi ini juga walaupun huruf, tetapi dia juga terdiri dari huruf hijaiyah, fa dan ya. Fi. Wa ahyanan takunul kalimatu harfan wahidan, dan terkadang terdiri dari hanya satu saja, satu kata, tetapi terdiri dari satu huruf hijaiyah, yaitu al-waw. Waw artinya dan. Kaidah yang kedua disebutkan bahwa al-kalimatu salah satu anwa'in. Kata terbagi menjadi 3. Ismun, kata benda, wa fi'lun, dan kata kerja, wa harfun, dan huruf. Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun. Isim adalah kata yusamma biha yang disebutkan di dalamnya syakhsun orang, au syai'un akhar atau sesuatu yang lain. Mislu, seperti Sa'idun, Sa'id, baitun artinya rumah, hadiqatun artinya taman. Ini disebut isim atau ismun. Al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan. Fi'il, ini kita sebutnya kata kerja. Hadasa fi zamanil madhi awil hadiri awil mustaqbal. Terjadi pada waktu yang telah lalu, awil hadir atau sekarang, awil mustaqbali atau yang akan datang. Mislu, seperti kharaja, keluar, ini merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu. Kharaja artinya keluar, berarti diartikan telah keluar. Kemudian zahaba, pergi, merupakan fi'lun madhin. Zahaba berarti telah pergi. Yata'allamu, ini disebut bahwa yata'allamu merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang atau mustaqbal yang akan datang. Belajar, akan belajar atau sedang belajar. Dan terakhir, al-harfu kalimatun, huruf adalah kata. Al-harf adalah kata yazharu ma'naha, nampak maknanya, bisa dimaknai ma'a ghairiha,
apabila disambungkan dengan kata lainnya. Minal kalimat, mislu seperti ila, ke, wa, dan fi di dalam. Jadi apabila dia disebutkan saja ila, ke, itu tidak bisa dimaknai sendiri, jadi harus disambungkan dengan kata lainnya. Baik, itu adalah penjelasan materi tentang al-kalimatu wa anwa'uha, kata dan pembagiannya, yaitu ada fiil, isim, dan huruf. Baik, itu saja. Selanjutnya kita akan bertemu di pembahasan di video selanjutnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.